A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu majelis taklim muslimah seluruh raya rahimakumullah beserta bapak-bapak yang berkenan hadir pada siang hari ini, ada 4 orang bapak-bapak sama saya 5 rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk berpengajian bersama. Insya Allah nanti kita akan mengakhiri pertemuan ini sampai sekitar pukul 14. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik, inspiratif, mendapatkan ridho Allah, dan insya Allah duduknya kita di Masjid Ibadur Rahman Guru Assalam ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Kita tidak banyak membicarakan apa itu tata cara beribadah misalnya, tapi ini kebanyakan siang hari ini hanya narasi-narasi aja, kisah-kisah saja. Kisah-kisah saja berkaitan dengan hikmah di balik hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, siang ini kita akan membagi pengajian ini menjadi 4 sesi. Romawi 1, nanti kita akan membicarakan teori hijrah, teorinya sebentar. Nanti kalau ada yang mau berkomentar, saya tunggu. Jadi Romawi pertamanya adalah teori tentang hijrah. Lalu yang kedua adalah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan saya membawa buku, ada 3 ini sekarang ini, saya membawa buku 3 yang saya pakai sebagai referensi, sebagai rujukan untuk pengajian kita siang hari ini. Lalu nanti yang ketiga, yang Romawi 3, itu penilaian orang-orang non-muslim terhadap hijrah. Jadi yang ketiga saya isi dengan itu. Penilaian orang-orang non-muslim terhadap hijrah. Lalu yang keempat, apa yang kita bisa ambil dari hijrahnya Nabi. Lalu selesai. Nanti pas pukul 14 nanti selesai insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita mulai. Kita masuk Romawi 1 sekarang ya. Teori tentang hijrah. Hijrah itu, Bapak dan Ibu, hijrah itu berasal dari akar kata hajaro yahjuru.
artinya pindah. Jadi artinya pindah. Jadi kalau ada orang yang melakukan hijrah tapi tidak pindah, berarti perlu dilihat lagi hijrahnya itu. Jadi ini hijrah kalau tidak pindah, wah namanya tidak hijrah. Oke sudah ya. Nah sekarang hijrah itu secara teori bisa kita katakan ada dua. Yang pertama, hijrah yang melibatkan perpindahan tempat dan perpindahan perilaku. Lalu hijrah yang kedua, hijrah yang tidak melibatkan perpindahan tempat, tetapi hijrah yang kedua ini hanya melibatkan perpindahan perilaku. Jadi ini hijrah ya harus ada perpindahan, rakitan perilakunya. Gitu. Mungkin orangnya tidak pindah, menetap pada suatu tempat, tapi perilakunya pindah. Gitu. Sekarang contoh, tak tambah lagi ya teorinya ya. Nek sudah pindah, perilakunya sudah berubah, maka bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh kembali lagi ke masa lalu sama sekali. Misalnya dulunya tidak pakai jilbab, terus sekarang pakai jilbab, sudah tidak boleh kembali lagi. Tidak seperti mahasiswa saya. Mungkin mahasiswa nanti bisa nonton ya. Saya baru mencermati satu orang sekarang ini. Jadi dia kadang pakai jilbab, kadang tidak pakai jilbab. Mungkin kalau mahasiswa saya akhirnya bisa melihat tayangan ini, mungkin kerosok mungkin ya. Kerosok pasti dia. Kadang pakai jilbab, kuliah pakai jilbab. Selesai di kantin lepas jilbabnya. Nanti kuliah lagi pakai jilbab lagi. Namanya rahasia. Jadi nama anaknya itu tidak saya sebutkan rahasia. Saya hafal namanya. Sampai wajahnya yo hafal. Wajah sing nggo budung yo hafal, sing ora nggo budung yo hafal. Itu berarti dia tidak melakukan hijrah. Gitu. Ada lagi jamaah pengajian saya juga. Pak Hanif, kami sudah sepakat niat bismillah, apapun situasi kondisinya kami akan hijrah. Oh ya alhamdulillah. Pindah tempat? Enggak pindah, tetap di Solo. Tapi perilakunya berubah. Yang semula jelek atau sangat jelek sekali, pindah, diputuskan pindah menjadi baik atau baik sekali, minimal tidak mengulangi apa yang telah dilakukan pada masa-masa lalu. Jadi meskipun ibadahnya itu belum sempurna, masih banyak kekurangannya, tapi minimal sing get-ben itu tidak dilakukan lagi. Tetapi ternyata ketika sudah berpengajian bertahun-tahun, saya tanya, ini sing dorawuh niki tesih ana sing pendem mboten? Oh nggih, sok-sok. Nah, berarti ya sama saya ada yang mendem, masih ada yang mabuk. Nah, berarti dia belum hijrah semacam itu. Jamaah perempuan, ada yang hamil. Pun melu pengajian, pun bertahun-tahun. Pun tua pun di bojo, pun di anak, hamil meneh karo wong liya. Ngoten lho. Gak kudu. Jamaah pengajian kula, hamil meneh karo wong liya. Namanya rahasia juga.
Itu namanya tidak hijrah lah semacam itu. Nah, jadi hijrah itu seperti itu. Nek sudah pindah, dia harus konsekuen dengan pilihan yang baru itu. Tidak kembali ke perilaku-perilaku yang lama. Nah, kalau ada yang sekarang ngastor Riyadhus Shalihin, saya tidak bawa, tapi saya bawa di kendaraan, saya bawa. Bisa dilihat, kalau bapak-bapak ingin melihatnya, silahkan lihat kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab 2, judulnya bab Tobat, hadis yang ke-8. Kalau ada yang ngasal sekarang bisa membuka. Di situ itu ada pelajaran penting tentang tobat dan hijrah. Tobat dan hijrah. Saya yakin di antara Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu kisahnya. Kisah ini sudah tahu. Oke ya, saya tidak bawa bukunya, tapi kurang lebihnya, mendekati lebihnya ya, kurangnya sedikit, mungkin kalau kurang sedikit. Itu pernah dikisahkan oleh Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu pernah berkisah, pernah bercerita kepada para sahabatnya. Jadi cerita ini, kisah ini sudah terjadi sebelum masa Nabi. Jauh pada masa lalu, sebelum Nabi menjadi Nabi. Makanya Nabi berkisah kepada para sahabatnya. Lah kisahnya begini, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Para sahabatku, ya Rasul, saya ceritakan kepada kalian semua bahwa pada masa yang lalu itu ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kelingan toh kisahnya toh? Ah, wis rasih toh, terus do mantuk kabeh rasih toh. Lah terus ke mboten? Oh terus ke nggih. Jadi ada orang yang telah membunuh 99 orang. Lalu orang ini menyesal, gelo, lalu bertobat, ingin bertobat. Lalu tanya pada orang-orang di sekitarnya, tanya, Pak, Bu, kira-kira mana orang yang bisa saya mintai konfirmasi? Saya ingin menanyakan padanya perihal dosa yang telah saya lakukan. Saya akan meminta maaf, mohon ampunan kepada Allah. Lalu orang-orang di sekitarnya itu menunjuk pada salah satu orang yang ada di situ. Oh, sana itu ada orang yang alim, ada yang orang yang pendeta rahib, seorang Bani Israel, pendeta Bani Israel. Oh ya, saya akan ke sana. Sampai sana, orang ini bertanya pada pendeta Bani Israel tadi, Bapak, saya mau tanya, apakah kira-kira dosa saya ini akan diampuni oleh Allah? Lah dosa kamu apa? Ah, kalau pun mateni 99 wong wah, ora iso diampuni. Mboten iso sampuni, mboten iso. Ora iso. Pateni sisa. Jadi orang yang sudah membunuh 99 orang ini membunuh orang yang di hadapannya tadi itu. Genap sudah membunuh 100 orang. Ini ibu ora percaya dengan kisah saya. Nanti tunggu setelah selesai pengajian tak cukup buku di kendaraan saya di sini, selatan sini. Setelah membunuh 100 orang, dia gela lagi. Gela kan bahasa Indonesia. Nah, gela lagi dia itu. Nah, lalu konfirmasi lagi pada orang-orang di sekitarnya. Pak, Bu, niki kula niku wah, pripun nggih kula mateni wong 100. Mbok tolong ditunjukkan orang yang alim, yang tahu ilmu agama. Saya mau tanya pada dia apakah dosa-dosa saya masih bisa diampuni. Nah, lalu ditunjukkan pada orang alim. Mriko niko, Pak. Oh, nggih kula tak mriko. Dah ketemu orangnya. Setelah ketemu orangnya ngomong, Pak, Ustaz, Syekh, ini saya sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan memberi ampunan kepada saya?
Nah, ternyata orang yang kedua ini menjawab, oh iya, pasti Allah akan mengampuni dirimu. Siapa lagi yang bisa mengampuni selain Allah? Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tetapi gini, kamu sekarang silakan bertobat. Oh gitu ya? Iya. Insya Allah dosaku diampuni. Insya Allah diampuni, dosa-dosaku diampuni semua oleh Allah. Tapi kamu bertobat. Dan sekarang kamu silahkan pergi ke kota Dakia. Kota Dakia ya. Dan kamu tinggalkan kota Tisu. Kota Tisu ini, kota Dakia ini. Oh begitu ya? Iya. Nah nanti kalau kamu sudah sampai kota Dakia, kamu tetap di sana. Di sana banyak orang yang menyembah Allah. Ikutlah kamu bersama mereka. Dan janganlah sekali-kali kamu kembali lagi ke kotamu yang lama. Kota Tisu. Oh gitu ya Pak? Iya. Lah saya berangkatnya kapan? Yo besok. Yo sekarang. Berangkatlah sekarang. Akhirnya berangkat. Orangnya ini ya, misalnya ya. Orangnya ini orangnya. Nah ini orangnya. Orangnya ini Stabilo Jambon ini ya. Akhirnya orangnya tuh berangkat dari sini. Untuk separuh perjalanan mati. Baru separuh perjalanan mati. Tapi dia tidak pernah kesini lagi. Penting ini. Orang ini tidak pernah kesini lagi. Orang nemoni konco-koncone sing mendem. Orang awor konco-koncone sing ora nggo kudung. Gitu loh. Harus nggo kudung awore karo wong sing apa itu? Senengane dolan-dolan ning dindi ora nggo kudungan, lambene ketok kelake. Tidak begitu. Masih bersama-sama mereka tidak bisa. Monggo diskusi nanti misalnya tidak cocok dengan pengajian ini. Nah, ini berjalan sini, terus mati. Nah, mati sudah. Ketika mati, ada dua malaikat yang bingung. Yang akan menjemput jenazah itu, rohnya itu. Dua malaikat itu adalah malaikat rahmat dan malaikat adab. Nanti silakan lihat, kalau mau lihat aslinya nanti. Lihat aslinya hadisnya. Yang malaikat rahmat beralasan, orang ini sudah menghadapkan wajahnya kepada Allah, hatinya sudah terpaut dengan Allah, maka aku berhak untuk menjemput rohnya. Itu yang malaikat rahmat. Yang malaikat adab ngomong, orang ini tidak pernah sekalipun beribadah kepada Allah, belum pernah sekalipun berbuat baik, belum pernah sekalipun beramal soleh, maka sayalah yang berhak untuk menjemputnya, kata malaikat adab. Setelah itu Allah mengutus satu malaikat lagi bergabung dengan mereka, lalu malaikat yang datang belakang ini menyuruh untuk mengukur kota tempat ia meninggal, antara dia meninggal ke kota yang lama dan ke kota yang baru, itu mana jarak yang lebih dekat. Nah itu bagiannya. Akhirnya betul diukur tempat dia meninggal ke kota lama berapa km, ke kota baru berapa km. Ternyata Bapak Ibu, attention please, mohon perhatian, ternyata dia meninggal lebih dekat ke kota tujuan, KCE mung sakilan. Ya kisahnya begitu. Kacek sakilan saya itu paling mau 10 cm toh. Gitu. Nah, ternyata dalam riwayat yang lain dikatakan setelah orang itu meninggal, ternyata Allah memerintah kepada dan Allah
Lah gitu. Sik tak teles kalau sampe mriki meneh nggih. Ning ibu-ibu bayangke temen iki nggih. Apa nanti kalau terus ya kok yo kesel. Ngeten mawon apa ngeten mawon. Nah, akhirnya yang tadinya meninggal di tengah, maka lebih menjorok ke kota tujuan. KCE mung sakilan, maka dia terkategori sebagai orang yang husnul khotimah, diampuni semua dosanya. Gitu loh. Jadi hijrah itu seperti itu. Ana sing badhe paring pangandikan. Monggo. Ini tadi hadisnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 2, bab tobat hadis yang ke-8. Insyaallah hafalan saya tidak salah. Nah, jadi seperti itu. Nek pun hijrah nggih pun mboten bali meleh. Nek bali meleh pripun? Nek bali hijrah meleh, bali meleh, hijrah meleh, bali meleh, hijrah meleh. Niku padha ayat sing wingi sudah kita lihat sama-sama. Pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu saya kemana kok tidak datang? Kemana ya? Kemana ya saya? Keperluan keluarga kemana? Ada perlu. Oh, apa ke Lampung itu ya saya begitu ya. Ya pokoknya ramah bulan kemarin ya. Nah, seperti ayat yang sudah kita lihat 2 bulan yang lalu, monggo sekarang dibuka lagi ya. Semuanya yang membawa Al-Qur'an sekarang saya mohon dengan hormat yang membawa HP dan di dalam HP-nya ada Al-Qur'annya juga silakan melihat sama-sama sekarang, yaitu surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Buka dulu. Ayat itu menjelaskan kepada kita ada seseorang yang beriman lalu kafir, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi, lalu semakin bertambah-tambah kekafirannya. Lalu yang ayat 138, Allah memasukkan orang yang seperti itu dalam kategori munafik. Gitu loh. Jadi nek wis hijrah bali meneh sing nggone kanca-kanca lawas melu mendem meneh gitu. Meskipun hanya bawa trambel. Bapak-bapak ada yang tahu trambel? Orang ngerti berarti wong soleh kabeh. Ada ibu-ibu yang tahu trambel? Napa Mbak? Jangan sing mantuk napa Mbak trambel nggih. Yang tahu napa trambel? Hah? Makanan buat selingan minuman loh. Jadi mendem kalau makan kacang. Trambel. Kowe arep mendem ra ora? Aku wis hijrah. Lah, oh ya ora solidaritas karo koncone, ya wis tak gaweke trambel. Jadi tidak melarang, ning ya tidak mendukung, ning ngekeki panganan. Niku padha mawon niku, ngoten niku munafik, ngoten niku. Napa enten ten Solo ada. Apa ada tahu orangnya? Tahu. Rumahnya tahu? Tahu. Tak terke barengi bar asar iki, tak terke rumahnya. Sing donggo trambel tau niku. Dadi trambel niku enten kanca-kanca sing do mendem, yo kan dhek kan pun hijrah. Kowe mendem ra? Ra. Aku wis hijrah. Mbok karo kancane mbok yo ngombyongi, ngancane, nostalgia. Wis aku tak ora ngombe yang mbok trambel. Gawe panganan-panganan untuk yang do mendem-mendem tadi itu. Niku padha mawon. Dah ya, ndak salah jam 2. Sekarang lihat ayatnya. Surat An-Nisa ayat 137 138 saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. 138 Basyiril munafikina bi anna lahum adaban alim.
sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, lalu hijrah lagi, beriman lagi, lalu kafir lagi. Itu kalau dalam ayatnya hanya 2 kali. Yang dalam kehidupan nyata berulang-ulang, kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi. Ini Quran di ngono kabeh kan nanti 5 halaman amanu summa kafaru summa amanu. Itu innaladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi, lalu semakin bertambah-tambah kekafirannya, maka satu, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Kan ngremeh ke Allah niku. Kaya gumun ana wong wedok sing nganggo kudunge mung telunggon tok nganggo kudunge niku. Pengajian ngoten iki karo jagung manten, karo layat. Pun telunggon niku tok. Nyapu latar, copot kudunge. Jagung-jagung ning ngarep omah karo kanca-kancane ngobrol, copot kudunge. Tuku gula teh tenggene gang sebelah, tanggane tuku kelontong sebelah, ora nggo kudung. Malah nganggo rok. Roke niku ngisor dengkul ketok. Yen tangan mung tekan ngene siku tok, siku menuju tangan jari kelihatan semua. Lalu tidak pakai jilbab, rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, telinganya kelihatan, aurat semua itu. Nanti malam Jumat pengajian pakai jilbab lagi. Ahad siang jam 9 jagung manten gedung pakai lagi. Itu jatuhnya bisa munafik gitu itu. Tenan loh. Oke ya, 145. Sekarang ibu-ibu lihat An-Nisa 145. Sekarang. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di lapisan yang terbawah dari neraka dan engkau tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Jadi orang-orang yang munafik itu tidak akan ada mendapatkan pertolongan bagi mereka gitu. Dan masuk neraka yang paling isor, surat An-Nisa 145. Nah, jadi hijrah itu kira-kira seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sudah hijrah ya sudah, tidak boleh balik lagi. Meskipun ya teman dulunya teman akrab, circle dulunya. Saya punya teman ya, tidak usah sebut namanya. Orangnya sekarang betul-betul beda dengan sebelumnya. Pernah cerita ke saya, Pak Hanif, dulu tuh saya mabuk, Pak Hanif. Wah, mabuknya dibandingkan anak-anak sekarang ini, wah, kalau di mabuk saya dulu. Dan kalau saya sudah mabuk, wah, siapapun bisa saya labrak. Kalau sudah di luar perhitungan, di luar nalar orang yang mabuk itu. Sekarang ini, subhanallah, nyambut gawe tenanan, sholatnya terjaga, pengajian terjaga, pakaiannya terjaga. Saya sambil bayangkan orangnya ya sekarang saya sambil bayangkan orangnya. Jadi kalau ibu-ibu punya kemampuan tembus pandang ke kepala saya ini, sekarang saya baru bayangin wongnya. Orangnya baik, Islamnya baik, alhamdulillah. Mungkin dia dalam hatinya ingin menebus, menutup dosa-dosanya yang lalu-lalu. Sehingga sekarang ini baik sekali. Suatu ketika saya tanya, Mas, napa jenengan mboten nate kepanggih kalih rencang-rencang sing kolom bed beli? Ndak bali.
Satu pun enggak balik. HP tak punya. Kak, betul Kak. Iya, saya punya HP tapi saya nggak punya nomor-nomor mereka lagi. Gitu. Teman-teman saya sekarang baik-baik, insya Allah. Yang mereka membimbing saya, mereka mengajak saya untuk dekat kepada Allah. Umur saya sudah tua. Yang saya ceritakan ini usianya masih muda ya, baru 52, 53 lah. Sama saya tuan saya kok. Saya 58. Tapi sudah betul-betul hijrah. Yang ngurusi pengajian, iso-isone. Ini betul-betul kat betul dengan orang-orang kawan-kawannya yang lalu-lalu. Mungkin kawan-kawannya udah ngomong, wah saiki si fulan iki saiki wis ngene. Dia dikatain seperti itu, meneng bae ben. Arep dikata-katain piye-piye ben, sebenarnya saiki ngene iki. Kabeh lah yo sing nanggung jawab yo aku, sebening akhirat yo aku dhewe. Nek aku balik meneh kaya ben yo sing nanggung jawab yo aku dhewe. Nek aku saiki kaya ngene yo sing bertanggung jawab aku dhewe. Jadi bismillah Pak Anu sadar balik lagi. Jadi teman-temannya yang lama-lama yang notabene nakal-nakal itu sudah tidak ada lagi dalam hidup beliau. Pun nggih, titik. Kan sing badhe paring pangandikan. Selesai yang Romawi 1. Nah, sekarang kita masuk Romawi 2. Romawi 2 itu begini. Kita masuk Romawi 2 ini ya sekarang ya. Eksekusi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Bapak dan Ibu, napa niku sebatas pengetahuan saya yang sangat kurang, ya. Kemarin saya tanya pada seseorang, atau saya tak tanya Bapak Ibu dulu, ya, kalau ada yang tahu jawabannya. Sebenarnya Nabi Muhammad itu melakukan aktivitas hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah itu pada bulan apa, nggih? Saya betul-betul tidak tahu. Betul-betul tidak tahu saya. Bon iki kayak mereka Pak. Nggih, mereka. Pun nggih, dipakai pun nggih. Oh, tesih enten nggih. Kalau tenggo nganti rampung nggih. Karena sangat mengganggu saya itu apa. Bulan apa? Pun sing nom browsing. Pertanyaan gini, pada bulan apakah Rasulullah melakukan hijrah? Nah, semuanya pas Safar, bukan Safar ya. Safar itu bepergian. Nek Safar itu bulan Safar. Bulan Safar itu bulan kedua dalam penanggalan tahun Hijriah. Jadi diingat kembali, bulan pertama itu Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 9 Sya'ban, 8 Sya'ban. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu bulan ke-9. Lalu Syawal, lalu ke-11 Dzulqa'dah, ke-12 Dzulhijjah. Lalu kembali lagi Muharram. Nah, sudah ada ibu-ibu yang membuka, ternyata Rasulullah itu mengeksekusi hijrahnya itu pada bulan Safar, bukan pada bulan Muharram. Tetapi pada saat Nabi melakukan hijrah itu di tahun itu, maka tahun itu dijadikan dianggap, disepakati itu merupakan tahun 1 Hijriah. Jadi Nabi itu melakukan
hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada tahun 1 Hijriah. Beliau saat itu berusia 53 tahun. Nah, ini informasi ini, saya informasikan pada Bapak Ibu. Jadi Nabi melakukan hijrah itu di usia 53 tahun. Secara garis besar, saya ulangi dulu, secara garis besar ya. Jadi Nabi ketika lahir itu sudah tidak bertemu ayahnya. Ayahnya sudah wafat. Lalu diasuh oleh ibunya, namanya Aminah. Lalu Aminah itu mengasuh Nabi hanya sampai usia Nabi 6 tahun. Nah, ketika usia Nabi 6 tahun, ibunya wafat. Lalu dilanjutkan ke pengasuhannya oleh kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu mengasuh Nabi ternyata hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun mengasuh, kakeknya meninggal. Lalu ke pengasuhan dilanjutkan ke pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali itu khalifah keempat. Jadi Nabi itu diasuh oleh Abu Thalib mulai usia 8 tahun. Setelah itu lagi tak terus ya. Abu Thalib wafat itu ketika Nabi berusia 50 tahun. Itu. Terus ketika Abu Thalib wafat ini ternyata sama tahunnya dengan wafatnya Khadijah. Khadijah itu siapa? Istri Nabi. Meninggalnya duluan siapa? Duluan Khadijah. Kasih berapa lama? 1 bulan. Kok ngerti? Sinau. Maca buku. Di rumah saya ada referensinya. Jadi di usia Nabi 50, Khadijah wafat. Padahal ketika pernikahan mereka berlangsung, itu Nabi usia 25, Khadijah berusia 40 tahun. Begini bapak-bapak ditakoni ora gelem. Bapak-bapak umur 20 tahun ke kuat-kuate wong lanang dirambeke untuk wong 40 tahun kok gelem mboten? Gelem. Nek kula ora setuwa 40 ya ngopet. Neng ya karena sudah kodara seperti itu, dan mungkin ya Khadijah ya meskipun 40 ya jari ini loh, kabar-kabar berita-berita wah Khadijah ya wahyu ya kopen paling kaya se-Mekah, saudagar terkaya nomor 3 di Mekah. Jadi ketika Nabi menikah dengan Khadijah itu jadi orang kaya. Nabi itu jadi orang kaya. Tapi beliau meninggalnya dalam keadaan sangat amat miskin. Nabi Muhammad itu miskin. Kapan-kapan mbok do umrah bareng-bareng iki, Pak. Pripun? Kula terke dhewe. Saya antarkan. Kula sok-sok emosional ngoten lho. Tak terke dhewe. Tower Zam-Zam P2 naik Gardu Real, ada museum. Saya bisa ngerangkan nanti ke Gua Hira, saya bisa ngerangkan itu. Saya pengen. Jadi kita itu tidak buta dengan Nabi kita itu. Nabi kita itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Oh tak terus kita salah jam dulu. Jam dulu kan leren kajian ini. Nah, setelah usia 50, makanya ya, ketika Nabi usia 50 tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena pada saat itu Khadijah dan Abu Thalib meninggal di tahun yang sama. Setelah keduanya meninggal, intimidasi
pelecehan, penganiayaan orang-orang kafir Quraisy kepada diri Rasulullah semakin menjadi delalai secara ilmu politik. Itu di Madinah sudah banyak orang yang mendukung Nabi dan mereka meminta Nabi untuk pindah ke Madinah. Dulu namanya Yathrib, belum Madinah. Madinah itu setelah Nabi hijrah itu beri kata Madinah, pindah nama menjadi kota Madinah. Sampai sekarang kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Nah, terus akhirnya dengan petunjuk Allah, dengan kehendak Allah, akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah, pindah ke kota Madinah karena Mekah semakin tidak kondusif untuk dakwah Islam. Jadi untuk mendakwahkan Islam, Mekah semakin kurang kondusif. Akhirnya diputuskan pindah ke Madinah. Jarak kota Mekah sampai Madinah kurang lebih kata Google itu 447 km. 447 km. Tetapi yang pernah saya pelajari itu 482 km. Mungkin sing 447 itu nyidat ya, nyidat tundi itu jalan kampung jadi lebih cepat mungkin. Yang sepanjang saya tahu 482 km. Terus perjalanan Nabi itu nek takon Google itu antara 12 sampai 16 hari. Tapi yang pernah saya pelajari, Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu memerlukan waktu 14 hari. Silakan mulai dibayangkan ya. Bayangkan. Jadi tidak hanya maksud sak jam tekan, boten melaku 450 km itu kurang lebih Solo Jakarta. Dan di sana tidak ada talok, tidak ada sing dodol es jumbo, tidak ada. Jadi semuanya serba waktu. Tok. Tidak ada talok, tidak ada pelem, tidak ada. Wit ringin, ribun, tidak ada. Panas kabeh sana itu. Dan suhunya panas sekali. Ya minimal 40 derajat lah. Panas sekali. Mulanya orang-orang yang umrah, orang yang berhaji, kalau pulang mengatakan, wah panas banget nih ekonomi, minimal ya 40. Ada bahkan yang pernah mengalami sampai 50. Nah, 50 itu nih, kayak orang Klaten itu, kemarin pas saya ke Klaten, pas apa itu? Supaya pas di Madinah ya, itu ada orang sing sandalnya hilang, orang Klaten. Mau ambil sandal orangnya tidak berani dia, tidak berani. Sholat duhur loh itu loh. Akhirnya silakan bayangkan keluar dari Masjid Nabawi menuju ke hotelnya, tidak pakai sandal. Wah, bismillah melayu, wah panas ya, wah, tekan tengah-tengah, balik di masjid ya ada, di hotel ya ada, balik dia ini melepuh gila ya. Panas ini kaki itu, panas sekali, mendekati 50 derajat. Nah, jadi bayangkan. Nabi itu hijrahnya seperti itu. Dan Nabi tidak pernah balik ke Mekah sebelum menang. Setelah menang, solid, Islam solid, sudah menaklukkan kota Mekah. Itu aja pada tahun 9 Hijriah. Setahun kemudian beliau wafat. Usia 63 tahun beliau wafat. Gitu. Terus gini, Ibu, Bapak-bapak, attention please. Saya ada petanya di sini. Di buku ini. Tidak usah beli. Nanti kalau kira-kira penasaran ya difoto aja petanya. Peta perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu ternyata tidak lewat jalan umum. Tidak lewat jalan umum. Nanti nek baca buku ini yang satunya ini. Yang ini Munawar Khalil ya pengarangnya. Itu Nabi ketika malam hari keberangkatan untuk hijrah. Itu Nabi sudah kerosot dulu, diberi petunjuk oleh Allah, lalu memanggil Ali, memberitahu Ali.
Ali, nanti malam kamu tidur di rumahku. Ya Rasul, pakai selimutku. Ya Rasul, lajengnya jinten pundi napa enten izin saking Allah untuk hijrah. Wis, nanti malam kamu berhijrah sama Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dibayangkan. Di sini detail Bu, di buku ini. Buku napa to Pak Hanif? Kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kyai Haji Munawwar Khalil. Buku ketiga. Ini ada 8 buku, ada 8 jilid. Mbok beli yang tas yo 20 yuta, 50 yuta, 75 yuta, mbok beli. Sing pun pensiun sing ra ndek gawean niku, maca buku ngoten iki pensiun. Pensiunannya 20 juta. Kiriman anak pertama ya 20 juta, ya Allah. Kiriman anak kedua ya 20 juta, ya Allah. Sidak yuta rasanya bergawe, boten sanggup bayi. Boten sah masak, telepon tok mawon. Lho kok rene hatiku. Assalamualaikum. Mbak. Nasi padang. Pun teras antene nasi peteng ya itu. Kita. Mboten masak kok ora. Pensiunan gue sudah yuta. Sane gek napa Bu? Gek maca buku tarikh Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Wah, elok tenan, elok aku kok. Assalamualaikum. Mbak. Pripun Bu? Mbok tulungi kumbahanku dicukup. Kumbahanku isine 30 ember iki. Ya kira-kira ya ora nganti 10 kilo. Saiki nek 10 nek sekilo niku pira? Karo teliko sisan. Wah nek kali teliko sisan 8.000 niku Bu. Oh iya, sekendang rene tak bayar sekilo 15.000. Rene kendang. Cepet ya. Nggih. Sing apik, sing ora apik, sing teliko sing rapi. Lah yen mboten ngumbahi mboten orang pensiunane sudah yuta ngumbahi. Gak napa sakniki, gak sinau. Pun sing do pensiun pun ora ndek gawean. Pun salat, baca Quran, pengajian. Salat, baca Quran, pengajian, sinau. Moten mawon. Tak teruske. Jadi Nabi Muhammad itu tidak lewat jalan umum. Petanya ada di sini. Ternyata Nabi Muhammad itu lewatnya jalan yang tidak pernah dilalui orang dari Mekah ke Madinah. Saya membayangkan kalau ada Bapak Ibu yang pernah naik kereta dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya Madinah ke Mekah, saya membayangkan dengan begini apa nggih bayangan kula nggih koyone rute rel kereta api sekarang ini itu koyone niru rutene Nabi hijrah ngoten lho. Jadi lewat sepanjang Laut Merah, pantai Laut Merah gitu. Itu enggak pernah dilewati orang, enggak pernah. Nah, mengapa lewat situ? Karepe genra ketemu wong. Lah kenapa kok rawani ketemu wong? Wanted. Jadi Nabi Muhammad itu wanted ketika malam itu akhirnya beliau bisa keluar dari rumahnya, dari kepungan orang-orang kafir Quraisy tadi itu, beliau langsung berjalan ke selatan, tidak ke utara. Sementara Mekah itu di situ, Madinah itu di situ. Jadi kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi, Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi niko madep ngidul. Madep ngidul, mboten milen, mboten ngaler, mboten ngetan. Ngidul niko. Kiblatnya ke arah selatan. Lah ketika Nabi berhijrah, itu ketika mulai berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq, itu langsung ke arah selatan dulu, tidak langsung ke utara. Ayo untuk apa Ibu? Ayo untuk apa? Perginya kemana? Ayo perginya kemana? Perginya ke Gua Sur. Jaraknya kurang lebih 5 kilo. Ke selatan 5 kilo. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy sadar, Muhammad neng di, ketok pintunya, ketok pintu rumahnya. Ketok pintunya yang keluar Ali bin Abi Thalib. Nah, sudah mereka akhirnya mencari ke arah utara. Karena sepengetahuan mereka,
larinya ke arah Madinah semuanya. Lari kok enggak ada, zong. Enggak ketemu. Udah cuntel sampai pagi, Nabi Muhammad seakan-akan ditelan bumi dan nunggu di Gua Sur sampai 3 hari. Gitu. Ini ya penting, gini ini ya penting, pengetahuan gini ini. Setelah 3 hari, nyaman, aman, sip, sepi, berangkat. Berangkatnya lewat jalan yang tidak pernah dilalui orang. Selama di Gua Sur makanya gimana? Makanya sing ngeterke Asma. Asma niku sinten? Putrane Abu Bakar As-Siddiq. Asma niku lanang napa wedok? Wedok. Sekarang bayangkan, moga dibayangkan. Bapak-bapak yang pernah ke Gua Sur niku munggah lho Bu, Gua Sur niku munggah. Tur niku wedok saat itu. Nek saniki rada penak timbang nalika semanten. Nah kesemanten luwih angel melih, wedok bengi-bengi ngeterke makman kanggo bapake karo kanggo Kanjeng Nabi. Sampai 3 hari. Begitu selesai 3 hari mendapatkan petunjuk Allah, maka Rasulullah berangkat berhijrah. Hijrahnya itu berempat. Ini mungkin juga banyak yang nggak tahu. Kisah-kisah gini udah nggak tahu. Islam mikir bayek, nggak ngerti. Nah, jadi Nabi Muhammad itu berhijrah dengan 4 orang. Nabi sendiri, lalu Abu Bakar As-Siddiq, ditemani oleh 2 orang laki-laki budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Yang satu bernama Amir bin Fuhairah, yang satu namanya Abdullah bin Uraikid. Itu ada semua di buku ini. Lho Pak kok duwe tuku. Ibu ben satu bas rusak. Ngampil mawon iki. Ning ngampil maca ten mriki, pancene kula Bali kula Bali. Nah, jadi begitu. Terus gini Ibu, delalai. Silakan dibayangkan ya, delalai. Pas berjalan satu rombongan 4 orang tadi itu ketemu orang. Ketemu orang, 1 orang. Arah berlawanan. Tuh Nabi dan teman-temannya ya kaget. Enek wong iki. Wonge ya kaget. Enek rombongan lewat kene sapa iki? Kan ndak umum, ndak wajar lewat jalan situ, ndak wajar. Kenapa Nabi lewat situ? Supaya tidak ketahuan orang. Maksudnya seperti itu, biar tidak ketahuan orang. Selamat sampai Madinah. Dilalai ketemu wong. Meneng-menengan, ketemu wong meneng-menengan. Sing wong siji wae ya meneng mawon. Hanya sehilo, monggo, tindak, nggih, kondur, nggih, tak sudah. Nabi lewat rombongannya, dia juga lewat. Nah, 1 orang ini tadi lewat ternyata menuju Mekah. Nah, sampai Mekah, orang ini menemui orang yang namanya Suraqah bin Jaksum. Do kelingan betul. Suraqah bin Jaksum diceritani oleh orang ini tadi. Suraqah, ada apa saudaraku? Aku tadi ke Mekah ini dari rumah. Ya, aku tahu rumahmu. Apa yang kamu ceritakan? Kamu ceritakan apa? Aku tadi lewat jalan yang, wah ngapain lewat situ? Ya, biar sepi-sepi aja. Nah, tapi aku ketemu rombongan. Rombongan apa? Rombongan 4 orang. 4 orang siapa? Bagaimana? Ciri-cirinya? Gini. Oh. Kowe menengo, rasa omong sopo-sopo, tarik duit. Kamu diem, gak usah bilang ketemu siapa-siapa. Oke, ada apa toh? Alah, dah nanti. Aku berangkat sekarang. Lalu Suraqah bin Jaksum itu ternyata mengejar Nabi Muhammad. Ada di sini yo ada, di sini yo ada. Kisah itu. Suraqah mengejar pakai kuda. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang terjadi? Delalai, kudanya tadi itu rene apa-apa, terjerembab, jiglok. Ya kira-kira bayangin, apa ini? Rene apa-apa, jiglok dewe. Terus, buang pikiran sing aneh-aneh, naik lagi, kejar lagi,
Jatuh lagi sampai 3 kali jatuhnya. Di sini ceritakan. Lah setelah jatuh yang ketiga, Suraqah bin Jaksum mikir, wah ini kayaknya aku salah tangkap kalau gini nih. Ini pasti orang baik yang aku tangkap, yang wanted tuh, yang wanted diganti dengan 1000 ekor unta tuh orang yang baik ini. Dah, pokoknya targetku ketemu, tapi aku tidak akan menangkap. Betul Suraqah ketemu betul dengan Kanjeng Nabi ketemu. Udah kelihatan titik hitam, udah berhari-hari atau titik hitam. Muhammad, apakah engkau di situ? Muhammad. Muhammadnya, wah ada orang yang mengejar kita. Bagaimana Abu Bakar? Bagaimana ya? Udah tenang aja. Setelah ketemu, omong-omongan, saya Suraqah bin Jaksum dan tukar tanda. Pokoknya menandakan bahwa mereka sudah pernah bertemu. Lalu Suraqah balik lagi ke Mekah, ngomong sama orang Mekah. Aku ketemu Muhammad. Aku ketemu Muhammad. Ini buktinya. Aku ketemu Muhammad. Kenapa tidak kamu tangkap? Aku kasihan sama dia. Kamu menangkap? Silahkan. Silahkan. Lewatnya mana? Kretek Mojo, Ngetan. Wirun, Ngetan. Bekongan, Ngetan. Sidan, Ngetan. Kayu apa? Ngetan. Waduk Lalu, Ngetan. Karanganyar. Padahal Nabi liwate Gemblegan, Ngalor, Nonongan, Gladak, Pasar Gede, Tirtomoyo, aduh boy, terus tekan berikut tekan aduh boy. Jadi orang-orang ngejarkan Bekunang semua, enggak ketemu. Gitu. Pelajaran berikutnya di sini ada. Nabi sempat berhenti di kota Kuba. Kapan-kapan kita ke Kuba bersama-sama. Di sana ada Masjid Kuba. Dan itu adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah. Di situ beliau selama 3 hari. Lalu tidak setelah jam 2. Tambah sekedip betul nopo nggih, sekedip betul nopo nggih. Sekedip mawon tambah nggih setengah jam. Oh, salah pulang. Boten tau nggih. Akhirnya Nabi berangkat ke Madinah dan sampai di Madinah subhanallah sudah dipeluk-pelukan oleh penduduk Madinah. Makanya saya tidak tahu ya hadisnya ada enggak yang Tola al-badru alaina. Saya tidak tahu itu ada enggak itu hadisnya itu. Tapi orang-orang sering kalau itu menceritakan bahwa Nabi masuk ke kota Madinah do nyanyi seperti itu. Wallahu alam bisawab. Yang jelas di sini diceritakan jelaskan juga semuanya menawarkan semua. Rasul saring kula pun siapke rumah kagem panjenengan. Rasul saring kula pun kula siapke kamar istirahat kagem panjenengan. Rasul tengen kula pun kula siapke sedaya ketulane panjenengan. Lalu Rasulullah memutuskan, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ini gini aja, daripada semuanya nanti iri semuanya, supaya netral, tidak berpihak ke siapapun, saya akan menunggu di mana unta saya yang bernama Kuswa itu deprok. Akhirnya untanya deprok. Nah, deproknya itu, Bapak dan Ibu, kurang lebihnya itu ada di Masjid Nabawi yang sekarang ini megah seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu datang ke Masjid Nabawi, ya kurang lebih di situ itu, dekat Raudhah, dekat makamnya Nabi, itu deproknya untanya Nabi yang bernama Kuswa tadi itu. Dari situ, akhirnya Nabi mengembangkan, membuat Masjid Nabawi itu untuk pertama kalinya zaman dulu. Lalu orang-orang yang sudah berhijrah dari Mekah sejumlah kurang lebih 50, orang-orang pendukung dari Madinah kurang lebih 50. Akhirnya Nabi membuat kesepakatan bersama, perjanjian dengan orang Yahudi dan Nasrani, membuat Piagam Madinah. Kebetulan saya punya bukunya, Piagam Madinah. Dalam tulisan Arabnya, gundul. Saya aja tidak bisa baca, karena gundul tidak bisa baca. Tidak ada harokatnya. Nah, dalam Piagam Madinah itu intinya adalah tidak boleh saling menyerang antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Harus saling menjaga kerukunan masing-masing. Silakan beribadah menurut
kepercayaan masing-masing, tata cara masing-masing, tapi tidak boleh saling mengganggu. Setelah itu Nabi gebleng 100 orang ini. Ada di buku yang lain ya, ada di buku yang lain. Wah, militansinya bagus sekali. Dalam waktu yang singkat, Wah, Islam sudah banyak pengikutnya. Nah, itu yang Romawi kedua seperti itu. Terus sekarang, gini ya. Kita masuk ke Romawi 3, tidak salah jam 2. Ada buku. Bukunya saya bawa. Ini judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Pengarangnya non-muslim. Pengarangnya non-muslim. Namanya Michael Hart. Silakan kalau ibu-ibu mau browsing sekarang, siapakah Michael Hart? Michael tulisannya Michael Hart. Ternyata dia adalah seorang yang berkebangsaan Amerika. Dia punya latar belakang keilmuan astronomi. Nah, suatu ketika Michael Hart ini punya gagasan, punya ide, ya termasuk ide gila. Ide gila yang yo apik pokoknya. Ingin ngeranking 100 orang yang pernah lahir ke bumi yang dianggap paling berpengaruh dalam sejarah. Akhirnya Michael Hart mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan dunia, dikumpulkan semua, duduk bersama, diskusi bersama, rembugan bersama, saling tukar pengalaman, tukar ilmu semuanya, dan akhirnya dari kumpulan para ilmuwan itu mereka memilih 100 orang yang dianggap paling berpengaruh dalam sejarah. Bapak Ibu, ternyata mereka memilih yang dianggap ranking 1 itu adalah Muhammad Rasulullah. Bukunya ada di sini. Saya bacakan 10 besar. 10 besar yang merupakan pilihan mereka. 10 besarnya adalah ini. Ada daftar isinya. 1. Nabi Muhammad. 2. Isaac Newton. 3. Nabi Isa atau Yesus Kristus. 4. Buddha, Siddhartha Buddha Gautama. 5. Konghucu. 6. Santo Paulus. 7. Sailun. Sailun itu penemu kertas di negeri Cina. 8. Johann Gutenberg, penemu mesin cetak pertama. 9. Christopher Columbus. 10. Albert Einstein. Ke-100 Niels Bohr. Ke-101 Hanifullah Supri. Tidak ada dunia kok. Tidak mungkin Hanifullah Supri. Tidak ada. 101 tidak ada, yang sampai 100 toh. Nah, Bapak Ibu, ternyata orang Nasrani itu mengakui Nabi sebagai seorang yang profesional. Dan di buku ini ternyata sing marake Nabi menempati ranking 1 adalah hijrahnya. Di sini. Jadi hijrah, Nabi berani eksodus, berani berpindah dari Mekah ke Madinah, itu satu keberanian luar biasa, dan itu mendapatkan poin yang sangat besar dalam penilaian para ahli pengetahuan ini. Kalau Muhammad tidak melakukan hijrah, mungkin daftar 1000 orang aja dia tidak masuk. Jadi Muhammad tidak masuk. 1000 orang pun tidak masuk. Tapi karena Muhammad itu hijrah, maka dia bagaimanapun harus kita tempatkan pada ranking 1. Dan akhirnya Nabi Muhammad ya ranking 1. Poin yang terbesar, penyumbang nilai yang terbesar adalah hijrah. Jadi monggo kita sendiri harus berhijrah, keluarga kita ya hijrah, gitu cari bi'ah yang baik. Bi'ah itu komunitas, circle yang baik.
Mosok dhewe ngaji kok kancane pripun non muslim. Pripun? Nek kowe ora setuju kok enten sing duwe circle dekat sekali tapi non muslim. Boleh berapa bergaul berinteraksi boleh. Tapi sampai gelenak-gelenik nanti njaluk pertimbangan karo wong sing non muslim. Mas, aku arep nikahi anak piye karo sapa ya? Oh karo pendeta kono wae. Sapa wae? Oh, dulurmu. Oh ya, apik pendeta. Oh ya, aku tak male kowe. Kleru. Itu tidak tepat semacam itu. Jadi kita hijrah, keluarga kita hijrah, kita juga hijrah ke komunitas tertentu. Oke, ibu-ibu sekarang lihat surat Luqman sekarang. Ayatnya 15. Surat Luqman itu surat yang ke-31. Surat ke-31 ayat 15. Kita akan selesai 5 menit lagi pengajiannya. Nah, sudah ketemu, saya bacakan ayatnya. Surat Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka antusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lihat terjemahnya. Dan apabila kedua orang tua itu memaksamu agar kamu melakukan kemusyrikan, memusyrikan Allah, bermusyrik pada Allah, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Dan tetap pergaulilah mereka di dunia dengan pergaulan yang baik. Dan ikutilah orang-orang yang kembali, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, punyaku Allah. Sudah cukup sampai di situ. Jadi nek sudah hijrah, mbok enten apa mawon pun aja balik. Kari munggah kaji ya dadak. Piye to ya pamitan karo keluargane, pamitan karo kanca-kanca sing nyambut gawe ning kantor, pamitan karo dulur-dulur ning desa kabeh. Aku dadak pamitan karo demenane. Wah, kari munggah kaji orang petang dina mangkat kok kegodho setan. Wis hijrah apik-apik kok. Kancane apik-apik, salatnya bagus, baca Qur'annya bagus, ikut pengajiannya bagus, atau malah kegodho setan, pamitan munggah kaji karo demenane. Demenane yo nakoni, pamite piye? Lah karmu piye? Ayo lungono. Ayo oke. Wong pira ya wong loro, wong pira ya wong loro. Lah terus piye pamite? Ayo kowe numpak apit sepeda motor ning guru asalan. Titipke ngono sepeda motore nginep kene. Aku tak nggo mobil. Lah terus ning ndi? Tawangmangu no. Tawangmangu zina mati. Loro-loro ini mati, ora klamben ora katokan. Nah, sudah hijrah itu tidak boleh balik lagi. Gitu. Siapa tahu kita meninggalnya pas dalam keadaan tidak baik itu. Itu kalau yang mengalami itu orang-orang biasa seperti kita tidak akan diekspos koran. Ini karena orang yang mengalami itu orang yang luar biasa, pejabat tinggi, maka diekspos lewat koran, masuk koran seluruh pos. Tuh. Pamitan kaji, demenane, tamangu, berzina, lebu penginapan, berzina mati loro-loro nih. Mati ini orang katoan, orang lamben. Nek sudah hijrah tidak boleh. Nek sudah sering baca Quran setiap hari 1 juz, tidak boleh bolong. Gitu. Ibu sing pensiun iku dunia sedina itu 5 juz. Pensiun no.
pensiunane 20 juta, kiriman anak pertama 20 juta, kiriman anak kedua 20 juta, kiriman anak ketiga kayak mulai nyambut gawe ngirim ke semua iso 5 juta, total sudah 5 juta. Sudah usah kerja, baca Quran aja. Dan sudah baca Quran tiap hari bisa 1 juz 2 juz ya jangan sampai bolong. Sudah hijrah di minimal bertahan. Bapak-bapak nek sholat subuh dulu teng masjid, boten ten omah. Boten ten omah, ibu-ibu nggih padha niki. Suami-suami suruh ke masjid semua, yang laki-laki suruh ke masjid semua. Sampai menjadi kebiasaan hidup. Itu jangan sampai diulangi lagi. Pun titik terakhir. Rumah keempat, hikmah yang bisa kita ambil. 1. Nek sudah hijrah, ndak boleh balik. Ya, nek sudah hijrah, ndak boleh balik lagi, ndak boleh. Bahaya. Siapa tahu pas balik itu Allah mengambil nyawa kita. Berikutnya, setelah ketemu dengan komunitas yang baru, silahkan semakin menambah kebaikan kita. Hikmah yang kedua. Jadi Nabi itu yang kedua, poin yang kedua, semakin menggembleng militansi orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan betul-betul militansinya naik betul. Jadi tidak boleh balik lagi. Terus di tempat yang baru ini meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Lalu yang ketiga, istiqomah tekan mati. Itu yang hikmah yang saya bisa ambil dari hijrahnya Nabi itu. Nabi kan tinggal setahun lagi lalu meninggal. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, balik lagi ke Madinah, setahun kemudian meninggal. Dan dimakamkan di Madinah, di Masjid Nabawi. Gitu. Dan sing badhe paring pangandikan sudah jam 2:15. Dah ya, monggo sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendoakan di antara kita ini. Nek sudah hijrah, jangan balik ke masa lalu lagi. Terus tingkatkan betul dengan habit, dengan bi'ah, dengan komunitas yang baru, teman-teman yang baru, yang teman-teman lama kat kabeh. Nek gelem teman-teman lama itu dijai, balik untuk ngejai teman-teman yang lama. Nek gelem, nek tidak mau ya sudah, kita sendiri. Lalu istiqomah terus sampai kapan? Sampai kita wafat. Demikian pengajian kita siang ini. Semoga ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita ambil. Saya ada kekurangan kekhilafan, tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.